Sederhananya, setelah kelompok dari pasukan kumbang Raja Iblis kemarin semuanya sudah berhasil dikalahkan, maka Cry dan juga teman-temannya kini akhirnya bisa sampai tepat di depan pintu gerbang dari labirin. Berdasarkan hal itulah, Elisa pun segera meminta teman-temannya untuk bisa berhenti dengan sebuah tujuan untuk mengecek batu petunjuk arah mereka demi dapat menentukan manakah pintu gerbang yang harus dimasuki. Masalahnya, karena pintu gerbang yang aslinya kemarin sudah dihancurkan oleh Star Eater, maka secara tidak langsung terjadi sebuah masalah besar yang datang menuju ke dalam kelompok mereka. Mengingat ketika Elisa Peck sudah mulai mengecek semua batu milik teman-temannya itu, maka batu penunjuk arah dari mereka sekarang langsung berubah menjadi error. Alias arah dari jarum jamnya terus berputar-putar menuju ke segala arah tanpa bisa berhenti sama sekali. Akibatnya, kelompok dari klan Verstep sekarang jadi tidak bisa menentukan manakah jalan yang saat ini harus mereka pilih. Di momen inilah, Tino pun awalnya sempat berkata kepada teman-temannya bahwa mereka hanya perlu memilih salah satu jalan. Lalu jika mereka salah, mereka tinggal kembali ke tempat ini untuk dapat memilih jalan yang lain sampai bisa menemukan jalan yang benar. Mendengar ucapan itu dari Tino, Lapis pun sekarang langsung menjawabnya. Tidak bisa, ini bukanlah sihir biasa. Tapi, ini adalah sebuah sihir dari keluarga kerajaan yang telah dibuat secara khusus supaya tidak ada satupun penyusup yang bisa masuk menuju ke dalam negara kami lagi. Bahkan, kami para Noble Spirit yang sudah keluar dari dalam negara Yagdra sekarang tidak bisa pulang sama sekali jika kita tidak dipanggil oleh Ratu. Jadi, jika kita memilih jalan ini asal-asalan, maka sudah jelas kita pun nantinya malah akan menjadi tersesat untuk selamanya. Nah, di momen inilah semua antara lainnya sekarang langsung sepakat bahwa jika batu petunjuk arah mereka sekarang sudah tidak bisa digunakan, maka satu-satunya harapan bagi mereka untuk bisa pulang ke dalam negaranya adalah dengan cara mengandalkan kemampuan atau mengandalkan skill dari Elisa Peck, yaitu sebuah kekuatan dengan nama Pathfinder, alias skill dari kelas assassin untuk dapat bisa mencari jalan yang benar. Namun karena ketua dari kelompok ini adalah Cry, jadi secara tidak langsung, Cry pun juga ikut ditunjuk sebagai orang yang akan mengambil keputusan di dalam setiap pilihan mereka. Singkat cerita, setelah Elisa dan juga Cry sekarang sudah dipilih, maka mereka pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat bisa memulai perjalanannya lagi. Dengan cara masuk ke dalam pintu sama-sama yang kebetulan sekarang sudah ditunjuk oleh Cry dan juga Elisa Peck. Tapi masalahnya, setelah mereka sudah berjalan selama beberapa menit, maka tiba-tiba saja mereka pun sekarang malah bisa sampai tepat ke dalam pintu gerbang dari labirin ini lagi tanpa bisa mereka sadari. Menyaksikan hal itu, semua anggota dari party Starlight kini akhirnya langsung berkata bahwa jalan yang baru saja mereka pilih adalah jalan yang salah. Karena walaupun mereka sudah berjalan cukup jauh, namun pada akhirnya mereka pun sekarang malah kembali ke tempat awal mereka. Di momen inilah, Cry dan juga Elisa Peck sekarang akhirnya seketika langsung mencoba untuk dapat memilih jalan yang kedua. Karena menurut mereka, jika jalan yang pertama tadi sudah salah, maka harusnya jalan yang kedua sekarang pasti bisa menjadi benar. Tapi sayangnya, untuk yang kedua kalinya, rencana dari Cry dan juga Elisa sekarang lagi-lagi kembali menjadi gagal. Karena pada akhirnya, kelompok dari klan Verstep sekarang malah kembali muncul tepat di depan pintu gerbang labirin lagi, sama seperti percobaan pertama mereka. Yang artinya, pilihan dari Elisa dan juga Cry lagi-lagi ternyata gagal karena mereka tidak bisa menemukan jalan yang benar. Nah, disinilah letak komedinya. Ingat kan, gelar dari Elisa Peck adalah pengembara yang tersesat alias Lost Wanderer. Yang artinya, walaupun Elisa Peck adalah seorang hunter dengan kemampuan pencari jalan, tapi faktanya, Elisa adalah seorang hunter yang sama sekali tidak tahu arah atau seringkali tersesat. Masalahnya, yang tahu tentang kelemahan dari Elisa ini sekarang hanya Cry saja. Jadi, gara-gara itu, walaupun Elisa sudah berhasil membuat semua anggota dari klan Verstep sekarang menjadi tersesat, namun pada akhirnya, Cry lah orang yang tetap dimarahi oleh para anggota dari klan Verstep karena menurut mereka, Cry adalah sumber dari segala bencana. Mendengar kemarahan dari para anggota party Starlight itu, Citri dan juga Lismart sekarang tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, party dari Grieving Soul dan juga party dari Starlight sekarang otomatis langsung menjadi bertengkar. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cry pun sekarang langsung berkata di dalam hatinya, "Aduh, aku tidak takut tersesat. Tapi sekarang aku lebih takut
jika semua teman-temanku justru malah menjadi mengamuk dan juga memutuskan untuk bisa bertarung melawan kelompok dari Party Starlight. Selama ini, mereka selalu diam ketika aku dihina. Karena pada dasarnya, aku telah membuat sebuah aturan bahwa sesama anggota klan kita tidak boleh saling bertarung. Tapi aku sadar bahwa kesabaran pasti ada batasnya. Jadi jika hal ini terus dibiarkan, maka sudah jelas Lee Smart pasti akan langsung menjadi mengamuk. Di mana di dalam praktiknya, Cry pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baiklah, begini saja. Kalian pergi duluan tanpa aku. Lalu, aku akan tetap tinggal di sini untuk dapat bisa menandai pintu mana saja yang sekarang sudah kita masuki. Jadi jika kalian kembali lagi ke sini, maka kita pun bisa memilih pintu gerbang yang lainnya untuk dapat kita masuki. Dengan cara seperti itu, maka aku pun tidak akan disalahkan. Dan juga, kalian pun bisa membuktikan sendiri apakah yang sekarang sebenarnya sedang terjadi kepada kita. Mendengar rencana itu dari Cry, tentu saja semua anggota parti dari Grieving Soul awalnya tidak ada satupun yang setuju. Tapi setelah diyakinkan oleh Cry bahwa dia tidak sendirian, alias dia sekarang ditemani oleh relik mimik, maka mereka semua pun akhirnya kini langsung menjadi setuju. Sampai tanpa menunggu lama, mereka pun sekarang segera melakukan perintah dari Cry untuk dapat bisa meninggalkannya sendirian. Namun sayangnya, untuk yang ketiga kalinya, rencana dari Cry barusan sekarang lagi-lagi kembali menjadi gagal. Karena setelah mencoba beberapa kali untuk dapat bisa melewati pintu gerbang yang sudah ditandai oleh Cry, tapi pada akhirnya hasilnya selalu sama. Mengingat mereka pun terus kembali menuju ke dalam pintu gerbang dari labirin tanpa bisa berjalan lebih jauh dari tempat ini. Bahkan ketika mereka sudah mencoba untuk dapat menggunakan cara curang, yaitu dengan cara memerintahkan Tino untuk bisa terbang menggunakan karpetnya dengan niat untuk bisa mencari jalan yang benar dari atas labirin ini. Tapi lagi-lagi, cara dari Tino itu sekarang justru malah menjadi gagal. Mengingat ketika dirinya sudah mulai terbang, maka tiba-tiba saja tubuh dari Tino otomatis langsung membentur sebuah tembok transparan. Sampai Tino pun langsung terjatuh ke tanah, serta semua rencana dari Tino sekarang tidak ada satupun yang berhasil. Yang artinya sudah jelas bahwa mereka sekarang sedang tersesat di dalam hutan ini. Di momen inilah, Cry yang sudah merasa sangat bosan akibat harus menunggu semua teman-temannya yang masih mencoba untuk bisa mencari jalan. Maka, Cry pun sekarang langsung berinisiatif untuk dapat bisa pergi sendirian menuju ke arah sebuah reruntuhan mirip seperti sebuah gerbang yang sudah rusak. Lalu, karena dia merasa sangat penasaran, kenapa gerbang ini paling berbeda jika dibandingkan dengan pintu gerbang yang lainnya, maka Cry pun kini seketika langsung memegangnya. Kemudian, setelah pintu gerbang yang rusak itu sudah dipegang oleh Cry, tiba-tiba saja bentuk dari gerbang labirin ini kini seketika langsung berubah. Serta gara-gara terkena kekuatan mana dari Cry, pintu itu pun sekarang langsung kembali menjadi bentuk semula, mirip seperti kondisi sebelumnya, tepat sebelum dihancurkan oleh Star Eater. Sebagai gantinya, tepat dari dalam gerbang itu, muncul seekor monster dengan bentuk seperti balon, yang sekarang dia pun akhirnya seketika langsung datang untuk dapat menyerang Cry. Melihat semua itu di depan matanya, semua anggota dari Party Starlight yang baru saja datang, kini mereka pun akhirnya seketika langsung menjadi sadar bahwa monster yang baru saja muncul di depan Cry barusan, dia adalah monster Divine Spirit. Alias, dia adalah salah satu monster terkuat yang tinggal tepat di dalam hutan ini. Menariknya, ukuran dari Divine Spirit ini sekarang sangatlah besar, bahkan jauh lebih besar daripada Atom Smart. Yang artinya, ini bukanlah monster Divine Spirit biasa. Jadi sudah jelas, mereka semua pun sekarang sama sekali tidak bisa bersantai. Menyaksikan hal itu, salah satu anggota dari Party Starlight yang terkuat, yaitu seorang magus dengan nama Astor, dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat menyerangnya lebih dulu. Karena jika dibiarkan saja, Cry pun pasti akan langsung diserang. Tapi masalahnya, kekuatan dari Divine Spirit ini jauh lebih besar daripada mereka. Sehingga, walaupun tubuhnya sekarang sudah berhasil diserang oleh para anggota Party Starlight, namun, dia pun sama sekali tidak terluka, serta dia pun sekarang malah langsung masuk menuju ke dalam mode tempurnya. Mulai dari sanalah, jalannya pertarungan penentuan antara kelompok dari klan First Step melawan monster Divine Spirit, kini akhirnya seketika langsung dimulai dalam urutan sebagai berikut. Pertama, di saat semua teman-temannya sekarang sedang bertarung melawan monster dari Divine Spirit itu,
Maka, Cruz yang ada di sebelah mereka, kini dia pun akhirnya langsung bertanya kepada Cray dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Oi, manusia lemah, sekarang monster apa lagi yang kau panggil? Entah kenapa, jika kita ikut pergi bersamamu, maka kita pun akan selalu menjadi sial. Lalu setelah Cruz Argent sudah berkata seperti itu, maka Astor pun kini seketika langsung menyambungnya. Benar, kenapa semua benda-benda yang kau pegang justru malah berubah menjadi bencana? Tadi aku lihat bahwa kau telah memegang pintu yang sudah rusak. Kemudian setelah pintu rusak itu kau pegang, maka pintu itu pun otomatis langsung menjadi baru lagi. Serta dari dalam pintu labirin itu, aku juga bisa melihat ada monster yang keluar. Jangan bilang ini adalah rencanamu untuk bisa memberikan ujian 1000 cobaan kepada kami. Karena jika benar ini semua adalah rencanamu, maka hal itu sama sekali tidak lucu. Mendengar ucapan itu dari Chris dan juga Astor, Lapis pun sekarang langsung menambahkan. Dengar, entah ini rencana dari Cray atau bukan, tapi yang jelas itu adalah musuh kita. Jadi selama kita masih menjadi anggota dari klan First Step, maka Cray adalah ketua kita. Yang artinya, tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang untuk dapat bisa melindunginya. Kedua, setelah semua anggota party dari Starlight sekarang sudah memutuskan untuk bisa bertarung, maka Cray pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengar, aku sendiri juga tidak tahu apa yang sekarang sebenarnya sedang terjadi. Jadi mulai dari sekarang, dengarkan semua ucapanku dan juga bergeraklah sesuai dengan perintahku. Oh iya, Cray berkata seperti itu karena dirinya merasa lemah jika harus ikut bertarung secara langsung. Namun, untuk urusan memberikan perintah di dalam medan tempur, Cray tidak akan pernah kalah dari siapapun. Yang artinya, mulai dari sini, Cray akan berperan mirip seperti Siroe dari anime Log Horizon. Di mana di dalam praktiknya, dia akan bertarung dengan cara memberikan perintah kepada teman-temannya supaya mereka bisa mengalahkan monster dari Divine Spirit tersebut. Lalu setelah itu, perintah dari Cray sekarang akhirnya langsung dimulai. Pertama, Anthem Smart diminta untuk dapat bisa menggunakan relik pedang Great Sword yang kebetulan sekarang sudah dibawa oleh Cray. Karena jika bertarung melawan Divine Spirit dengan menggunakan tangan kosong saja, maka sudah jelas efek kekuatan dari Anthem Smart pasti tidak akan mempan. Kedua, Lucia diminta untuk dapat bisa menggunakan kekuatan sihirnya dalam mode Demon Fox. Sedangkan yang ketiganya, Citri diminta untuk dapat bisa melemparkan botol ramuan peledaknya itu tepat menuju ke arah tubuh dari monster Divine Spirit. Kemudian, semua anggota party dari Starlight sekarang juga diminta untuk dapat bisa menggunakan sihir apapun untuk dapat bisa memberikan support dari belakang. Lalu yang terakhir, Lee Smart, Tino dan juga Elizabeth sekarang diminta untuk dapat bisa menyerang dari arah belakang sambil menunggu waktu yang tepat untuk dapat bisa mencari celah. Mendengar perintah dan juga komando itu dari Cray, semua teman-temannya pun kini seketika langsung menyerang. Hingga di saat yang bersamaan itu, terdengar suara ledakan yang sangat besar dari semua serangan kombinasi mereka. Sayangnya, semua serangan kombinasi pertama dari Cray ini ternyata sama sekali tidak mempan. Karena walaupun tubuh dari Divine Spirit ini sekarang sudah diserang secara brutal, namun pada akhirnya dia pun sekarang masih bisa selamat. Serta semua luka yang ada di tubuhnya sekarang langsung menjadi sembuh juga. Sebagai gantinya, monster Divine Spirit ini sekarang justru malah membuka mulutnya dengan sangat lebar. Lalu dari dalam mulutnya itu terlihat sebuah bom besar yang siap untuk bisa ditembakkan. Kemudian, setelah bom sihir itu sekarang sudah ditembakkan menuju ke arah party Starlight yang kebetulan sekarang ada di belakang mereka semua. Maka di saat yang bersamaan, semua anggota dari party Starlight sekarang langsung menggunakan sebuah sihir pelindung dalam kapasitas yang sangat besar. Masalahnya, sihir pelindung yang digunakan oleh para Noble Spirit ini bukanlah sebuah sihir pelindung biasa. Tapi, itu merupakan sebuah sihir pelindung dengan nama Magic Reflex. Sehingga ketika bom sihir besar itu sekarang sudah berhasil mendarat tepat ke arah tubuh dari para Noble Spirit, maka secara otomatis bom itu pun sekarang justru malah menjadi terpental menuju ke arah depannya. Di mana pada posisi itu terdapat tubuh dari Cray yang kebetulan sedang berdiri sangat santai dengan wajah yang sangat polos. Melihat serangan dadakan itu di depan matanya, tentu saja Cray pun sekarang tidak bisa kabur. Dan juga dia pun sekarang sama sekali tidak bisa menghindar. Sampai mau tidak mau, Cray pun saat ini harus pasrah untuk dapat bisa menerima serangan pantulan dari para Noble Spirit itu sambil berkata seperti ini di dalam hatinya.
Aduh, aku tahu mereka semua kesal kepadaku. Tapi tidak begini juga. Entah kenapa, aku selalu menjadi sial. Mengingat, walaupun aku sekarang sama sekali tidak berbuat apa-apa, dan juga hanya memberikan berita dari posisi yang aman. Namun pada akhirnya, arah lemparan dari bola bom itu sekarang justru malah datang menuju ke arahku. Akibat terkena serangan dari bom besar itu, maka seluruh area yang ada di sekitar tubuh dari Cry sekarang otomatis langsung menjadi meledak dan juga sekarang langsung menjadi terbakar. Bahkan, tubuh dari teman-teman yang ada di lokasi itu sekarang juga ikut terbakar akibat efek samping dari ledakan barusan. Hingga Antom Smartphone saat ini langsung menggunakan kekuatan dari teknik sihir penyembuhannya demi dapat menolong teman-teman yang lain. Kemudian, setelah ledakan itu sekarang semuanya sudah menghilang, maka di tengah-tengah dari pusat ledakan itu, tubuh dari Cry sekarang terlihat masih utuh, serta dia pun sama sekali tidak mengalami luka. Serta sambil tersenyum kepada teman-temannya, Cry pun sekarang langsung berkata dengan sangat santai, "Counter attack!" atau "Ayo kita lakukan serangan balik." Wow, menarik banget ya.